Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Miftahus Shalihin TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebagian kisah dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Suatu ketika salah satu cucu atau keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Jailani, yaitu Syekh Fadil Al-Jilani, yang merupakan cucu ke-25 dari Syekh Abdul Qadir. Beliau pernah bercerita bahwa suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diberi amanah sebuah sekolah atau madrasah Qadiriyah. Kemudian beliau membuat 3 aturan dalam madrasah tersebut. Pertama, sekolah ini untuk semua orang muslim dan non-muslim. Yang kedua, sekolah ini gratis dan tidak dipungut biaya. Kemudian peraturan ketiga, semua orang non-muslim bebas menjalankan agamanya dan tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Aturan ini menandakan bahwa sekolah yang didirikan oleh beliau adalah sekolah yang benar-benar mengedepankan toleransi dan sikap yang menghargai satu sama lain dalam lingkup akademik. Awalnya banyak orang yang mencibir dengan sekolah tersebut dan mencemooh karena memang pada zaman tersebut sekolah ini termasuk anti mainstream. Pada awal mulanya hanya beberapa orang saja muridnya. Saya mengatakan 3 orang atau dalam jumlah yang tentunya belum banyak. Namun berkat kegigihan beliau tetap meneruskan perjuangannya hingga seiring bertambahnya waktu, maka muridnya bisa sampai 70-an ribu orang. Tentunya sekolah tersebut menjadi sekolah maupun perguruan tinggi terbesar pada zaman itu dengan berbagai macam materi pelajaran agama dan umum. Di sekolah tersebut diterapkan juga oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dengan kurikulum gabungan antara pelajaran agama atau pelajaran syariat dan pelajaran sains teknologi. Misalnya untuk pelajaran agama dilaksanakan pada waktu pagi hingga waktu zuhur serta diikuti oleh para siswa muslim. Pelajaran agama yang diberikan berkisar tentang ilmu tauhid, fikih, tafsir, hadis maupun akhlak dan tasawuf. Sedangkan bagi para siswa non-muslim, mereka mendapatkan pelajaran sains, teknologi, ba'da zuhur hingga sore hari. Dan pelajaran yang diberikan adalah astronomi, ilmu ukur, arsitektur, dan lain sebagainya. Suatu ketika terjadi suatu hal yang menarik atau kisah yang menarik dari adanya sekolahan tersebut. Ada siswa yang tadinya non-muslim kemudian menghadap sang guru dan siswa tersebut ingin masuk Islam. Kemudian ditanya oleh gurunya, kenapa kamu masuk Islam? Apakah ada paksaan dari kawan-kawan kamu? Ataukah ada yang membayar kamu? Gurunya terus menginterogasi muridnya dan muridnya pun mengungkapkan keikhlasannya, keyakinannya bahwa dia ingin masuk Islam. Dan bahkan gurunya pun sempat bertanya kepada para murid-murid yang lain. Di antara murid-murid muslim di sini ada yang memaksa atau mengancam anak tersebut sehingga dia masuk Islam? Para muridnya pun serentak menjawab, tidak ada wahai guru. Nah, kemudian ini menjadi kisah yang sangat inspiratif ya. Artinya dengan adanya pendidikan yang terbuka antara satu dengan yang lainnya, Islam juga bisa masuk kepada orang-orang yang tadinya non-muslim dengan pendekatan-pendekatan pendidikan, dengan pendekatan-pendekatan yang sosial dan lain seterusnya. Dari peristiwa tersebut nampak jelas bahwa sistem pendidikan yang diterapkan oleh Syekh Abdul Qadir adalah sistem pendidikan berbasis hati dan toleransi tinggi. Ini adalah sekilas kisah dari sebagian metode Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam mengajar atau menyampaikan Islam kepada masyarakat secara umum. Dan pada masa sekarang kita juga bisa belajar dari para tokoh semisal Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana kita menyampaikan Islam dengan penuh rahmah, bukan penuh
dengan kemarahan. Bagaimana kita menyampaikan Islam dengan pendekatan-pendekatan ilmu modern, supaya ada kesan dan pesan bahwa Islam tidak hanya mempelajari tentang ilmu syariat saja, tetapi Islam juga terbuka dan bahkan sangat memberikan ruang yang sangat luas kepada perkembangan sains dan teknologi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.